Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda dengan NIM 64212255 ingin menjelaskan tata cara penggunaan SPSS untuk menganalisis data kuantitatif terhadap makalah yang berjudul Analisis Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana terhadap Kepuasan Mahasiswa dalam Menunjang Proses Pendidikan. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Setelah aplikasi SPSS terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan masukkan data yang sudah diolah. Kita buka file, terus open, lalu data. Lalu kita buka data yang quantifix. Set open. Lalu akan muncul datanya seperti ini. Sini ada variabel dari X1 sampai total XY. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan uji validitas untuk menentukan data tersebut valid atau tidak. Caranya, yang pertama kita analyze, lalu correlate, bivariate, lalu kita pindahkan semua variabel yang di sini ke kanan. Kita pencet CTRL-A, lalu kita pindahkan ke kanan. Kita pencet OK. Nah, setelah kita itu, ini akan muncul data correlation-nya dari X1 sampai total XY. Pertama-tama kita lihat dulu syarat untuk uji validitas. Syaratnya yaitu jika R hitung lebih dari R tabel dengan tarak signifikasinya 5% atau 0,05, maka objek penelitian dikatakan valid. Jika R hitungnya kurang dari R tabel dengan tarak signifikasinya 5%, maka objek penelitian dikatakan tidak valid. Nah, di sini sudah ada hasil korelasinya. Untuk data saya, data R tabelnya dengan signifikasinya 5% atau 0,05 dan DF dengan rumus N-2 sama dengan 32 didapatkan R tabel sebesar 0,338. Nah, kita lihat X yang pertama itu hasilnya 0,681, yaitu lebih dari 0,338. Ini dikatakan valid. Lalu X2-nya itu ada 0,688. Ini juga lebih dari 0,338, dikatakan valid. Lalu X3-nya ada 0,740. Ini juga lebih dari R tabel, dikatakan valid. Lalu X4-nya itu 0,866. Ini juga lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Lalu Y1-nya ada 0,845. Ini juga lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Y2-nya 0,686. Ini lebih dari R tabel juga, maka dikatakan valid. Y3-nya itu 0,768. Ini juga lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Y4-nya itu 0,845, yaitu lebih dari R tabel, dikatakan valid. Untuk data di sini semuanya lebih dari R tabel, maka data ini dikatakan semuanya valid. Yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke analyze, lalu kita scale, setelah itu reliability analyze.
Nah, yang pertama kita pindahkan dulu variabel X1 sampai dengan X4 ke kanan. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu kita cari juga yang variabel Y-nya. Yaitu analyze lagi, scale, reliability analysis. Lalu kita reset dulu, kita pindahkan yang Y. Y1 sampai Y4. Kita pindahkan ke kanan. Lalu kita pencet OK. Sini sudah ada hasilnya. Yang A, yang X dan Y. Pertama kita lihat dulu syarat untuk uji reliabilitas. Jika alpha Cronbach's-nya lebih dari 0,60, maka variabel dinyatakan reliable. Jika alpha Cronbach's-nya kurang dari 60, maka variabel dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini untuk yang variabel X-nya ada 0,774. Maka ini dikatakan reliable karena lebih dari 0,60. Terus yang untuk yang variabel Y-nya juga dikatakan valid dengan hasil 0,847, yaitu lebih dari 0,60. Yang ketiga, kita akan melakukan uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, kita kembali ke Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Untuk melakukan uji korelasi, kita membutuhkan data ketersediaan sarana dan prasarana atau total X dan kepuasan mahasiswa atau total Y. Ini sebelumnya ada di kiri, kita pindahkan ke kanan. Ini udah dipindahin. Lalu kita pencet OK. Nah, pertama kita lihat dulu syarat untuk uji korelasi. Sini uji korelasi ada person correlation-nya. Jika positif lemah, hasilnya itu 0,0 sampai dengan 0,5. Positif sedang itu ada 0,5. Positif kuat itu ada 0,5 sampai dengan 1,0. Positif sempurna itu ada lebih dari 1,0. Terus yang negatif lemah itu ada 0,5 sampai dengan min 0,5. Yang negatif sedang itu ada min 0,5. Yang negatif kuat ada min 0,5 sampai dengan min 1,0. Yang negatif sempurna itu ada lebih dari min 1,0. Nah, di data saya ini, yang X-nya itu atau ketersediaan sarana dan prasarana itu hasilnya 0,758, dan yang kepuasan mahasiswanya itu atau total Y-nya itu hasilnya 0,758. Jadi korelasi ini dikatakan positif kuat. Yang keempat, kita akan melakukan uji regresi. Melakukan uji regresi, kita ke analyze lagi, lalu regression, lalu linear. Untuk variabel yang independennya, kita pindahkan yang ketersediaan sarana dan prasarana. Lalu untuk yang variabel dependennya, kita pindahkan yang kepuasan mahasiswa atau total Y-nya. Lalu kita pencet OK. Untuk uji regresi, kita membutuhkan yang koefisien A. Nah, adapun rumusnya yaitu
rumus dari persamaan regresinya, Y sama dengan A plus BX1. Kenapa 1? Karena hanya ada satu variabel X. Nah, kita lihat untuk A-nya itu diambil dari konstan B. Nih, konstan B berarti 2,499. Lalu yang B-nya itu diambil dari ketersediaan sarana, yaitu 0,829. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, ini A-nya udah 2,499, lalu B 0,829. Nah, kita masukkan A-nya 2,499 ditambah B-nya 0,829 X1. Nah, kesimpulannya itu ketika ketersediaan sarana dan prasarana atau X1 naik sebesar 1, maka kepuasan mahasiswa atau Y-nya akan naik sebesar 0,829. Yang kelima, kita akan melakukan hipotesis pengaruh. Untuk hipotesis pengaruh, ada dua yang diuji, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa atau variabel Y. Yang H1-nya ketersediaan sarana dan prasarana atau X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa atau Y. Nah, untuk uji hipotesis pengaruhnya, di sini kita menggunakan uji T. Itu dengan membandingkan T-tabel dan T-hitung dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Yang dimana kita akan lihat dari koefisien A yang tabel T-nya yang ini. Dengan syarat T-hitung lebih besar dari T-tabel. Untuk T-tabel sendiri yaitu ada 2,03224. Ini didapat dari signifikan 0,05 dan N-nya sebanyak 34. T-hitung sendiri yaitu 6,567. Disimpulkan bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel. Nah, maka di sini H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kesimpulannya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa atau variabel Y. Selanjutnya yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi kita fokus pada tabel model summary. Nah, kita gunakan yang R-square, yaitu 0,574. Di sini ada syaratnya, R-square bernilai 0,574 dengan rumus R-square atau 0,574 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 57,4% itu dari 100%. Di mana sisanya yaitu sebesar 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian penjelasan saya tentang uji validitas dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.